Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kita akan lihat sebuah smartwatch terbarunya Halo yang harganya itu cuma 300 ribuan aja. Cukup murah ya. Dan kita lihat seperti apa kesan dan pesan dari saya. Ya, untuk tampilan dia punya kemasan boxnya ini terlihat seperti tipe Halo pendahulunya Solar Neo. Di sini ada logonya Solar Neo yang cukup besar, dan kalau kita perhatikan bagian belakang ada spesifikasi produk, juga dikasih anti gores dan kartu garansi MIFA garansi ID ya Halo ya. Untuk desainnya sendiri terbilang ini keren, sporty, dan berasa pertama kali saya pegang ini cukup ringan guys. Walaupun dia punya smartwatch ini terlihat besar ya. Dan displaynya yang saya rasa ini besarnya pakai banget, mantep. Untuk ukuran displaynya sendiri 1,5 inch dengan resolusinya sih menurut saya standar 360 x 360 pixel, dan juga kalau saya perhatikan untuk dia punya panel layarnya ini belum AMOLED ya, tidak ada di deskripsi produk penjualannya. Kemudian kalau saya slide begini, berasa dia punya layar tuh ada berasa licin-licinnya gitu guys. Jadi seperti pakai oleo pobi coating, ringan, smooth, dan mantap. Oke, di sini kalau kita lihat dia ada tampilan data harian kita nih guys. Cukup lengkap ya di sini. Ada aktivitas, tidur, oksigen, darah, telepon, cuaca, dan lain-lainnya nih. Mantap bener. Untuk body material case-nya sendiri ini bukannya logam atau alloy ya, dari plastik PC. Untuk bagian belakang juga dari plastik. Kemudian dia punya bezelnya aja nih terlihat dari logam, dan bersih ya, tanpa ada logo merek Halo. Yang terlihat dia hanya ada logo H di bagian crown-nya ini. Untuk crown-nya sendiri kita bisa putar untuk ganti-ganti pilihan watch face. Watch face-nya sendiri ini nggak terlalu banyak yang disediakan dari smartwatch-nya ya. Dan kita masih bisa nambahin watch face-nya lagi dari aplikasinya Halo Fun. Bisa download dari Play Store maupun dari App Store. Di sini kita lihat banyak sekali tambahan pilihan watch face yang bisa kita install ke smartwatch-nya. Nanti saya akan coba install beberapa ya. Dan saya mau lihat juga dia masih bisa di custom watch face-nya dari galeri smartphone kita. Untuk jarum jam analognya sendiri, watch face-nya ini belum menyapu nih guys. Ya, buat yang suka nanyain ya, ini belum menyapu, masih patah-patah. Tombol yang bawah ini fungsinya untuk ke mode training atau olahraga. Di sini tersedia banyak pilihan olahraganya. Dan yang pasti satu hal, dia belum built-in GPS. Ya maklum, harganya juga cuma 300 ribuan ya. Di sini ada timer penghitung mundur ketika on, dia punya exercise ya. Seperti ini tampilannya, dan saya slide masih bisa memunculkan Bluetooth music di mode olahraga. Oke, cukup keren. Menu shortcut kita tinggal tarik ke bawah seperti ini tampilannya, cukup simple. Dan di sini setting brightness masih manual, belum auto. Kita bisa naikin ataupun turunin screen brightness levelnya dari crown ini. Juga kalau kita perhatikan di bagian sisi pinggir kiri kanan dia punya smartwatch ada lubang-lubang ya, speaker dan mic. Dan ini bisa Bluetooth call harusnya. Kita tes saja langsung dengan telepon dari WhatsApp call menggunakan smartphone dari Android. Build quality strapnya sendiri juga terbilang solid, bagus, dan lumayan tebal guys, tetapi lentur. Dia ada dua penyangga strap, buckle dari logam. Wow, ini sih bagus ya. Ukurannya lumayan lebar nih. Ukurannya ya 22 mm ya, standar lah. Ketebalan dari smartwatch-nya sendiri kalau saya ukur di bagian pinggir case-nya hanya 11 mm lebih, dan di bagian tengah case-nya ada di 12 mm lebih. Ini nggak nyampe 13 mm, tapi lumayan tebal sih. Lingkar diameter smartwatch-nya ada di 48 mm lebih, kurang lebih 48 lah ya. Dan lak tulaknya kita lihat ada di 54 mm. Wow, ini cukup besar ya buat lengan saya yang ukurannya 16 cm. Berat keseluruhan smartwatch-nya kita lihat dia cuma 50,6 gram. Menurut saya ini cukup ringan ya untuk ukurannya yang besar seperti ini. Karena materialnya juga ini saya lihat kebanyakan dari PC atau plastik dibandingkan logam. Bagian strap kalau saya perhatikan ukurannya ini nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek, sedang lah. Ya, dia punya tampilan smartwatch-nya seperti ini, strapnya keren banget dah, maco guys, cowok banget. Saya coba tes untuk race to wake, berjalan dengan sangat baik dan lancar. Untuk ketebalannya sendiri 12 mm lebih, nggak berasa cukup tebal sih ya, standar lah ya. Cuma ukuran smartwatch-nya aja yang lumayan besar, di 54 mm lak tulaknya ya. Ketika dipakai sih saya berasa ini saya gerakin tangan saya cukup aman, nyaman ya, maksudnya nggak kaku gitu, lentur lah. Cuma terlihat agak besar aja di lingkar lengan saya yang 16 cm. Kita tes untuk dia punya fitur-fiturnya. Yang pertama kita masuk ke fitur utamanya seperti ini. Pastinya ada heart rate ya. Kita lihat, wah di sini harus di tap dulu guys, baru bisa berjalan ya. Dia nggak
otomatis. Dan juga kalau saya perhatikan dia hanya muncul begitu aja, nggak bisa berjalan dinamis atau berkelanjutan, muncul dan diam aja. Dia juga ada fitur yang namanya tekanan, ini 61 tekanan saya, entah tekanan darah atau stress level ya. Sepertinya sih blood pressure ya. Oksigen darah juga ada, SpO2, dia memakai timer penghitung mundur seperti ini. Breathe, cuaca, kalender, SOS ini juga ada, harus terhubung ke Bluetooth, smartphone. Ini beker adalah jam alarm ya guys. Kemudian dia ada stopwatch, timer, kalkulator tersedia juga di smartwatch ini. Wah, cukup komplit fiturnya, banyak juga. Ada remote kamera, Bluetooth music, Find Phone, center. Untuk center ini menggunakan layar ya, bukan center fisik. Di smartwatch yang seri Boslun B71 ya. Dia ada center di bagian pinggir case ini. Saya coba untuk double klik, dia punya tampilan watch temanya ini nggak bisa ya guys. Ternyata nggak bisa di double klik dari dia punya tombol crownnya untuk mengganti view UI. Jadi kita harus masuk ke dalam setting, kemudian pilih tema. Di sini terdapat banyak ya, ada 6 pilihan tema yang bisa kita pakai. Tetapi menurut saya ini agak repot ketika kita mau ganti tema harus masuk ke dalam setting dulu. Screen time off ini bisa sampai 30 detik. Kita juga bisa atur untuk AM/PM-nya 12 atau 24 jamnya. Untuk baterai kapasitasnya dia 300 mAh, lumayan, nggak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Baterai life-nya ini bisa 1 mingguan, bahkan bisa sampai 30 hari tertulisnya. Bluetooth yang digunakan juga ini versi terbaru 5.3. Water resistnya sudah memakai IP68. Cuma saran saya tetap jangan dibawa renang karena dia punya lubang speaker dan mic ya untuk Bluetooth call. Kita lihat untuk harganya sendiri, ini ada flash sale hari ini di 379.000. Ini ada di toko oranye ya, saya juga ada di toko hijau. Linknya langsung aja saya taruh di deskripsi, nanti bisa dicek. Dia ada 2 pilihan warna nih, silver, putih dan juga black, hitam. Ini putihnya juga bagus sih, tapi saya lebih suka yang warna hitam sih, terlihat lebih sporty aja. Kesimpulannya, smartwatch 300 ribuan dari Halo terbaru ini menurut saya ini cukup recommended ya. Untuk di harganya yang 300 ribuan, dia mendapatkan smartwatch dengan layar yang cukup besar, bisa Bluetooth call, watch face-nya lumayan banyak, dan juga dia bergaransi 1 tahun di Indonesia. Untuk kualitasnya sendiri terbilang solid, walaupun memang materialnya ini bukan logam ya, kebanyakan dari plastik PC, tetapi untuk build quality-nya udah mantap lah. Dan satu lagi, untuk dia punya panel layar belum menggunakan AMOLED screen, jadi untuk kecerahan warna, tajaman warnanya itu masih berasa kurang ya menurut saya. Untuk warna hitam ataupun warna-warna yang gonjreng itu kurang pekat. Kalau misalnya dia sudah AMOLED kan seperti ini tuh tampilannya. Ya, ini bukan GT4 guys, ini adalah seri DT. Ini masih dalam proses pengetesan saya ya, belum bisa saya tayangkan saat ini. Sebenarnya ini juga bagus sih, dia punya desain keren, build quality yang solid, dia punya responsive layar cukup oke, display AMOLED, dan harganya juga terjangkau. Oke, mungkin kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan review singkat dari smartwatch Halo Solar Neo yang terbaru. Terima kasih, saya Freddy, dan bye.